Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik. Dalam masalah istihsan itu kami tertarik pada hasil bahsu kemarin angkatan kami. Ini kesimpulan yang ada karena melihat secara tekstual itu pembangunan jalan atau tol di situ kan, kalau dari madhab 4 itu tidak ada pengiktibarannya, tidak diakui. Bahkan kalau yang terjadi kemarin itu menggunakan ibarat ataupun furu'iyah masalah pelebaran Masjidil Haram. Ternyata kalau dilihat secara tekstual di situ pelebaran, bukan pembaharuan. Nah itu. Nah selanjutnya ini hanya meneruskan tadi ya. Selanjutnya saya melihat buku karya beliau Mbah Yai Azizi Hasbullah. Di situ saya punya bukunya. Di situ hukum yang ada niku kalau isinya itu ya tidak sah, tidak sah ngoten. Karena di situ tidak memenuhi syarat jual beli. Dan itu bisa dibeli di toko-toko karya beliau Fikih Solusi. Itu tidak ada keterangan-keterangan yang dari 4 madhab yang melegalkan, karena jual belinya saja sudah fasid atau secara ikroh. Cuman begini, saya punya konsep sendiri. Nah ini saya mohon tahqiqnya, karena kemarin bahsu itu saya nggak bersuara karena ya minim waktu. Jadi kalau melihat dari Malikiyah itu kan yuk malu adzonu hatta yakuna dalilun ilghauhu, seperti itu. Jadi don itu selalu eksistensi sampai ada dalil yang langsung poin pertanyaan. Nah, pertanyaannya gini. Jadi kalau untuk menyamakan atau melegalitaskan pembangunan jalan, ini kami menggunakan masalah istihsan dalam pembunuhan sepertiga umat. Itu legal, boleh dari Malikiyah, demi membela 2/6 umat, 2/3 umat. Ini boleh. Nah akhirnya metode istihsan tersebut bisa atau tidak kita arahkan ke permasalahan pembangunan infrastruktur di Indonesia ini. Tadi dalam masalah maslahah ilgho dan tidak ilghonya, memang masalah mursalah niku ada beberapa macam. Geniku pertama hakikatul maslahah dan macam-macamnya bi'tibari syahadati syari' laha ila mutabaroh wa mulghoh wa ila malam yushhid asyar'u laha bi'tibarin wala ilghoh. Jadi pertama ada yang syariat menganggap mutabaroh, ada kalanya yang menganggap mulghoh, ada kalanya yang tidak menganggap muktabar dan tidak menganggap mulghoh. Ini berarti ada dijelaskan di dalam masalah macam yang pertama. Tinggal masalah yang selain ketiga ini ku al mu'abbar anu bil munasib al mursal. Semuanya ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan lain sebagainya ini tidak mau tamasuk dengan hanya sekedar munasib al mursal. Ini al-haq. Kejaba menurut Imam Malik yang diingkari oleh ashabnya, contohnya seperti ketika ada orang raja melakukan jima terhadap di waktu bulan Ramadan, lalu ketika lapor kepada Imam Malik diperintahkan untuk
puasa 2 bulan. Padahal kalau di dalam urutan syariat ini pertama idku rokobatin mukminah. Kalau tidak bisa puasa syahraini mutatabi'ain. Karena dipandang kalau dia itu disuruh idku rokobah, banyak rokobahnya, kepenaan kok tandang maneh. Akhirnya diperintahkan untuk puasa. Lek raja wong sugih kon poso niku jelas abot. Ini namanya istihsan atau apa itu namanya maslahah yang mursalah. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Lah kemudian kecuali kalau maslahah yang daruriyah al-kulliyah yang hasil dengan Quran. Tidak dalam masalah sing ghairu daruri dan tidak kulli. Nah, apakah di dalam masalah jalan tol ini daruriyah al-kulliyah atau ghairu daruri al-kulliyah? Perlu kita ketahui bahwa manusia itu kebutuhan di dalam hidup hanya 2, satu urusan dunia, kedua urusan akhirat, urusan akhirat dan urusan dunia. Dalam urusan dunia itu ada 4: pangan, sandang, papan, dan siasah. Lah siasah ini bagaimana pangan ini bisa masyarakat dalam masalah pangan bisa stabil, sandang bisa stabil, papan bisa stabil. Sebab orang yang bisa menanam panganan tapi tidak bisa membuat alat untuk menanam seperti arit, luku, pacul. Kemudian dari sisi jahit juga demikian, yang bisa jahit gak bisa tani. Sementara yang tukang jahit menuntut agar harganya mahal. Sing petani keinginannya sing jahitane pakaiannya murah. Dan tukang jahit menuntut harga pertanian murah biar makan enak. Petani menuntut hasil pertaniannya mahal. Sehingga perlu ada pengaturan, ada siasah dari pemerintah bagaimana biar imbang. Termasuk kejadian di Indonesia yang sangat konflik. Dulu harga BBM kalau di luar Jawa seperti Papua 100.000. Tapi di dalam sini hanya 5.000, mundak titik wis geger. Terlalu disamakan semuanya karena punya hak mendapat lindungan. Nah, dalam hal ini tentu membutuhkan satu infrastruktur. Jalan untuk mengirim BBM, mengirim ke sana itu harus mudah. Kalau masih sulit, nggak bisa kita menyamakan. Akhirnya dalam rangka menyelamatkan di sana perlu infrastruktur. Niki. Berarti dalam secara masalahnya jelas, itu masalah amah. Yang ya seperti kenyataan saya sendiri yang sering bepergian, yang waktunya kadang mendesak. Gak ada tol yo pusing. Tapi dengan tol semuanya akan bisa tercapai sehingga ekonomi ini bisa lancar. Ekonomi ini termasuk daruri. Kalau sampan katakan tadi itu hanya masalah keamanan padahal ujungnya ekonomi. Ekonomiku daruri. Karena negara ketika ekonominya hancur akan dijajah oleh mereka. Jajah ya dengan ekonomi seperti di Indonesia. Tapi sekarang dengan tol, dengan meningkatkan ekonomi, punya daya tawar yang luar biasa. Yang sekarang itu termasuk
punya nikel yang oleh Imam Jokowi asalnya dilarang untuk impor, ekspor barang mentah, lalu digugat oleh WTO, oleh dunia, akhirnya kalah. Setelahnya kalah, dia karena sudah menang dalam ini harus ya wis gak apa-apa ekspor, tapi pajaknya 1000%. Karena apa? Indonesia mulai kuat ekonominya, akhirnya punya daya tawar yang luar biasa sehingga mereka gak semena-mena untuk menjajah Indonesia. Kelihatannya kalau sampean hanya meningkatkan ekonomi, apa ekonomi ini? Ekonomiku doruri. Sampean gak mangan mati. Presiden sing sak dhuwure gak ada pangkat kecuali kopiah. Di atas presiden gak ada. Itu butuh makan. Lek ora disegani mati. Ayo banser sing jare siap mati gak disegani mati. Loh, untuk menstabilkan sego ini loh. Karena petani niku hanya di pelosok-pelosok nih kok. Kalau tidak ada akses yang mudah, akhirnya pangan ini mahal. Kalau pangan itu mahal, semuanya akan hancur. Loh, ini digunakan semacam itu masalah amahnya. Jadi zaman katakan, loh itu hanya ekonomi bukan masalah amah, loh itu masalah amah, loh konflik itu. Nah, kalau demikian jelas boleh bangun jalan tol. Lalu untuk pembelian tanah kepada masyarakat, beda sekarang dengan zaman dulu. Makanya rumusan Ba'tsul Masail pada zaman dulu dengan sekarang dalam masalah perebutan dengan pemerintah ini beda. Kalau dulu haram karena paksaan harus, sekarang tidak ada paksaan, malah justru semuanya merasa senang ketika ada kena tol. Mereka harganya melejit sampai 200% lebih. Duh, ini beda. Mungkin gak ada paksaan, malah kepingin yang tidak mendapatkan tuh kepingin sekarang itu. Nah, disinilah sampean harus bisa jeli di dalam memahami suatu keputusan dalam Ba'tsul Masail atau apa, melihat dari kronologinya. Apakah sekarang ini masih penjualan tanah kepada pemerintah itu termasuk ittiror atau paksaan ikrah? Gak ada sekarang ikrah, mas. Kabeh kepingin. Kalau nanti ikrah gak mau, gak boleh sekarang. Tapi titenono kamu akan kalah sendiri. Ada suatu daerah sing apa itu namanya kena gusur pabrik, tidak mau dijual, inginnya lebih mahal lagi, akhirnya apa? Dibiarkan, tapi dilewati. Semuanya sudah dibeli, akhirnya dipager, ayo jajal poso mlebu. Setelahnya gak bisa masuk, akhirnya dijual, gak mau pabrik dengan menjual, membeli yang mahal. Akhirnya malah jadi hancur sak payu-payu nih. Bisnis, mas. Jangan apa itu namanya ekonomi semacam itu. Tapi jangan apa itu namanya hanya memandang sekecil yang sampai sampaikan. Ini bukan urusannya masalah keamat, tapi urusan ekonomi. Ekonomi itu masalah keamat dan menjadi tiangnya, penopangnya negara niku nggih ekonomi. Nah, kalau di situ, kalau sampai saya sampaikan masalah mursalah dalam hal ini nggak ada, malah justru semuanya senang-senang. Ini sesuai dengan prosedur. Andai kata, ini berarti umpama andai kata ada yang dipaksa, ini bagaimana? Ini nanti kita pakai narasi istihsan kalau di dalam Imam Malik dengan pakai maslahah mursalah sebagaimana di dalam
kejadian laut tatarosal kufar bijamaatin minal muslimin bihaitsu law kafafna anhum la ghalabal kufar ala daril Islam wastahsalu syaqal muslimin law romainat tursa wa qaltalnahum indafa'at al mafsadah an kafatil muslimin qat'an. Ada segelintir orang Islam yang dijadikan sandaran. Lek cara sakniki sandaran. Atau lek zaman bahasane kitab, orang kafir ini berlindung kepada golongan orang Islam. Kalau nanti kita tidak membunuh ini, maka dia akan bisa mengalahkan orang Islam. Kalau kita melempar orang kafir itu, orang Islam mati. Dalam rangka hal ini maslahah daruriyah kulliyah diperbolehkan membunuh orang Islam. Apa maneh gur tanah. Nah ini loh, apa maneh gur tanah. Loh kenapa? Ini masalah daruriyah kulliyah, menyangkut kehidupan semua warga Indonesia, bukan perorangan. Niki asli ini membunuh orang Islam nggak boleh. Ini umpama nih guru, mengambil tanah rakyat tidak boleh. Tapi dengan dalil yang semacam itu akhirnya boleh. Dengan dalil paksaan demi kemaslahatan umum sing daruriyah kuliah itu saja diperbolehkan. Ini lebih diperbolehkan. Kenapa? Perlu diketahui bahwa yajibu alaman lahu kifayatu sanah daf'ul muhtaj min ghairi iwadin. Iku Syafi'i padahal. Orang yang memiliki kecukupan 1 tahun maka akan diwajibkan untuk menyerahkan hartanya kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa iwat. Dalek mutor lekman lahu kifayatu lailatin wa yaumin wa lailatin wajib badlul iwat badlul muhtaj tapi bi iwadin, namanya qardul hukmi. Fandur, apakah orang yang memiliki harta banyak itu tidak berkewajiban untuk menyerahkan dalam hal ini? Wah ini milik saya. Ini di dalam bahasa sekarang akan direlokasi dengan tempat yang lebih baik. Masjid yang dibongkar itu malah oleh masjid yang lebih apik dibangun ke. Niki model sekarang. Wes, kesimpulan niki termasuk golongan masalih ad-daruriyah al-kulliyah al-hasilah qat'an. Dalam masalah istisan meninggalkan kias karena darurat. Sebagaimana tadi itu masuk hammam itu kias gak boleh. Tapi karena hajat itu bukan darurat hajat, gak bisa kita mentakdirkan ayo nangi WC harus sekian jam, sekian menit, gak bisa. Gue sekait metu separuh terus habis waktunya aja. Ini boleh, ini istihsan meninggalkan kias karena ada darurat. Kalau tadi bagus itu kritis saya sampaikan bahwa dalam bab ini katanya istihsan itu adalah mengambil dalil yang selain arba'ah, selain usul syariah. Tapi kok di sini istihsan dengan pakai hadis, pakai Quran. Ini bagaimana? Makanya istihsan itu ada macam-macam tadi. Tidak semuanya itu dengan menggunakan dalil Quran dan hadis, tapi ada sebagian yang tidak bisa diungkapkan. Termasuk dari kias jali kan meninggalkan mestinya harus digunakan. Tapi ada alasan yang sulit untuk diungkapkan, akhirnya dengan kata istihsan yang biasanya Imam Syafi'i mengatakan ahbab
Ini keluar dari teks yang ada dulu. Karena ada tarjah, bukan tarjah ini. Kalau tarjah kan antara dalil, seperti ini kok kias. Mestinya kalau kita lihat orang yang apa itu namanya, orang yang puasa dengan cara mokel, gak tahu iki cara kias kan tetap batal. Cara kias batal. Padahal Quran hadis ini cara penjabarannya tetap dengan kias. Sebab kata Quran hadis itu di dalam menjabarkan tadi madalla alaihal usul bimuja bima'anin tunabbihal ukul. Mestinya harus pakai kias juga dalam mengembangkan. Iki cocok dengan nas, tapi ada nas lain, ada nas yang jelas. Akhirnya kita pindah. Itu juga bagian daripada istihsan. Makanya yang dimaksudkan dalam istihsan di sini ya ada yang istihsan memang dengan menggunakan nas, ada yang istihsan dengan menggunakan kias, tapi yang kias jali atau kias akhfa cuman ada maslahah atau karena darurat atau karena apa. Makanya kata-kata istihsan yang keluar dari semuanya tadi itu termasuk yang ketika tidak bisa diakomodir. Kalau ya sudah diakomodir ya istihsan, tapi masuknya nanti ijma, masuknya adalah karena nas hadis, karena nas Quran. Tapi tidak semuanya istihsan semacam itu, makanya dimasukkan secara global. Dan ini pun istihsan yang disebutkan di sini menurut versinya Syafi'iyah, yang di dalam Syafi'iyah tidak disepakati dari Hanafi. Wong Hanafiyah sendiri dari ulamanya beda-beda kok. Yang jelas Imam Hanafi mengatakan ada istihsan, titik, istaksantu. Imam Syafi'i mengatakan ahbabtu, astahibu. Lalu ulama-ulama yang setelahnya itu bagaimana maksudnya beliau? Nah ini lho sing dimaksudaken. Terus seperti tadi sudah saya sampaikan ada macam-macam istihsan. Termasuk ada yang keluar memang tidak ada nas, tidak ada. Nah, sehingga kalau di sini langsung bimujarodil adat saja kita keluar dari dalil karena adat itu bagaimana? Itu saya ditafsir loh. Adatnya siapa? Ngelek sampean ngaji nangge fikih loh. Bahwa menjual tela yang ada di dalam tanah itu tidak boleh karena bai'ul majhul dan gurur. Tapi adate kiai-kiai kabeh ket biyen ngono iku. Nah gitu kita melok kitabe mau melok kiai ini sing ngajarno kitab. Hah? Lho termasuk niki lho. Wes kita iksisan karena kiai-kiai kabeh yang ngono iku. Ngoten niku biasa yang terjadi yang di daerah kita. Pemaneh 40-an 100-an barang niki ya oleh dalil gak enak sing langsung tegas satu dino barang tun. Tapi kiai-kiai kabeh ngono. Niku istaksana. Bil adat, tapi adatnya orang yang muktabar yang bukan karenanya ecek-ecekan dia bisa diambil kaulnya. Orang-orang yang ahli baksu, orang-orang yang ahli di dalam agama. Bukan adatnya masyarakat desa enggak. Ini istihsan. Makanya nggak apa-apa. Kenapa? Kiai-kiai yang lakoni kayak ngono kak. Nggak tenda loh. Ini loh yang biasa ini kita ngetiku. Berarti gak bertentangan. Tapi saya salut. Itu kritis. Jadi ini bagian ada dari dalam istihsan yang memang tidak terakomodir dari usul syariah dengan metodologi yang disebutkan di atas. Nah, tadi sumber hukum yang kelima. Yang kelima itu dari Imam Syafi'i menyebutkan istishab, Imam Malik menyebutkan maslahah mursalah, Imam Hanafi menyebutkan istihsan. Apakah ini beda kajian fikih sesuai dengan kendaknya orang yang menafsiri akan berbeda, tapi kalau kendaknya yang ditafsiri sama menghelak
Lah sing bener niku kita mengikuti yang menafsiri atau yang berbicara. Kalau kita bahasa apa itu namanya bahasa Indonesia, arek Madura niku nanggi apa sumur 1 bulan gak apa-apa, diambil pun masih bisa. Lagi saya ngomong cah Madura, lek arek Madura niku bukan manusia, manane arek apa itu bukan bocah tapi arit. Makanya 1 bulan gak apa-apa. Nah sampean jangan ini, wah salah itu, gak mungkin terjadi. Nah sampean ngarani arek itu bocah juga sambung niku, ha? Nah berarti kudu dimasukkan arek Madura. Ono wong tuku anu pun tuku nasi. Nasekmu bareng sayur. Sombong. Oh mboten napa-napa masih sombong. Lho sombong apa jenenge lek misale wong Jawa diarani sombong iso sombong. Soh apa? Lah niki kita yang melok sing nafsiri, sing ditafsiri. Niki biasa terjadi yang macam itu. Lah sing terjadi di masyarakat kita niku, kita mengatakan menafsiri dengan kata-kata sendiri padahal katanya orang lain. Niku padha karo nika lho. Di Indonesia itu tidak ada kafir harbi, aku tidak ada kafir dimik, ada kafir mustakman, yang ada non Islam. Sing nafsiri niku non Islam ini gak boleh mengucapkan orang kafir, mengucapkan non Islam, malah kudu ya ayyuhan non Islam. Nah niki kan ya sakarepmu dhewe. Islam Nusantara yang dikendaki di dalam NU Islam Nusantara itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dakwanya disesuaikan dengan budaya dan tradisi di daerah Nusantara. Kalau mereka langsung Islam Nusantara kafir karena nggak ada dalam Quran Islam ya Islam, dia kata loh. Dan itu kan karpe dewe tau. Ihsan juga gitu. Makanya kalau sampean akan berbicara istihsan secara detail, buka Hanafiyah. Apa yang dikehendaki istihsan, sehingga tidak gampang menyalahkan mazhab lain yang kemudian apa itu namanya sebenarnya dalam mazhab lain itu baroah. Kalau dikatakan hukum makruh dalam Hanafi haram, hukum mosok makruh, contoh nih gak makruh seperti zakatul fitri la fardun bal wajibun. Nah niki mosok gak fardu lah nih. Lihat ditafsiri dengan kaulmu. Fardu menurut bukan istilah Syafi'i tapi fardu istilah Hanaf. Loh ngenten niki lho. Makanya ulama-ulama dalam rangka membentengi hal ini tidak memperbolehkan seorang santri mengikuti pendapat yang dinukil dari Hanafi dan sebagainya untuk diikuti tanpa merujuk kepada kitabnya. Kenapa? Banyak yang salah tafsir karena beda di dalam istilah. Ngoten lho. Nah, makanya di sini pun istihsan dari Hanafi Syafi'i berhati-hati. Bapak Sarah bidalilin yang qadihu fi nafsil mustahid. Terus manutak suruh anhu ibaratu seperti saya katakan tadi. Insting. Terus ada lagi apa itu namanya udulin antiasin ilal aqua. Ini juga ada kias. Kenapa kita pindah yang aqua itu kan berarti yo pindah nak kias nang kias. Ini yo di atas, tapi di atas itu hanya menjelaskan kias saja, tidak menjelaskan kita pindah ke kias lain. Ini di dalam kias ke kias lain ini sudah keluar dari bahasan di atas, ini namanya istihsan. Gak apa-apa ngoten. Terus kalau dari adat, dalil kepada adat boleh enggak dikatakan kalau adati sapa, oleh adati wong bodho ya ora oleh, adati wong alim pol. Gak ada perbedaan, itu tentu lumian. Nah itu gak enak di dalam dalil 4 tersebut yang menjelaskan kembali ke adat. Tapi sebenarnya ada, loh. Tapi nggak secara bukan sumber primer dari Quran hadis, tapi ada istilah lain menurut mustahid. Iku kabeh niku mek teng mriku tok. Yang ditanyakan 1 2 tadi panggah dalan tol ya siapa nih ngoten niku mang.
Walaupun itu isisan apa ora, tapi saya katakan kebutuhan ekonomi ku daruri al kuliah. Daruri al kuliah, wong niku ora nang kono mati wong. Untuk menstabilkan ya angel ndak karuan niku. Nek ahli ekonom enggak bisa. Mergo rebutan. Makanya pertanian mosok bit murah ae ngoten kan ya. Sing durung sing di kira-kira. Kembalikan.